ya itu mungkin secara umum itu Pak. Jadi orang intuiting anak Bapak ini yang ini ya, kalau berpikir agak aneh-aneh itu bawaannya. Justru kita arahkan biar produktif, membuat aneh-aneh jadi produk gitu Pak. Jadi Bapak sama Ibu ini kan sebenarnya kalau ada kesamaan, perbedaannya bertolak belakang Bapak sama Ibu, tapi ada persamaan Pak. Persamaan orang produktif sebenarnya. Orang pengen ada aja karya yang dilakukan gitu. Bapak ingin melakukan sesuatu sama gitu. Cuman bedanya itu Ibu sama Bapak bertolak belakang bedanya Bu. Ya, Ibu rabun dekat, jauh aja mikirnya. Bapak rabun jauh, dekat aja gitu. Tapi sama-sama produktif. Ingin memproduksi sesuatu gitu sebenarnya, karya-karya itu akan mendorong dia kayak begitu bermakna kalau berkarya. Ibu berkarya gagasan, Bapak berkarya yang pengulangan produk-produk yang dihasilkan. Jadi kalau gagasan Bapak kalau sedikit ya, nggak tahu aslinya. Gagasan Bapak agak kurang Pak, betul nggak? Kalau Ibu banyak gagasannya, tapi dalam praktek Ibu agak kurang gitu. Bapak praktek bagus gitu. Nah kalau di kolaborasi kan bagus nih Pak. Ibu punya gagasan, Bapak yang mengatakan sebenarnya. Tinggal tadi aja, itu kan bawaan ya, mau dimainkan nggak? Nah tentu saja di sana ada komunikasi yang harus dibangun ya. Itu tentang intuiting Bu ya. Jadi di bawahnya ada sisi positif dan negatifnya. Berpikir positif namun sekaligus penghayal ala tayyib tunggal. Jadi kalau dia menghayal ke masa lalu, ke masa depan kayak musim waktu itu wajar aja bawaannya. Anak saya ini intuiting Pak. Waktu kecil tuh punya teman gaib. Punya teman gaib gak dia? Itu enggak dia kan kita aneh. Sampai dia bilang dia mungkin lupa. Saya masih ingat. Kan dia di TK, semua ada doanya. Lalu dia kan main pasir. Dia bilang, saya masih ingat doa dia. Siti Aisyah si Eman Anggosan itu apa? Doa main pasir gitu. Dari mana dia teman aku diajarin gitu. Iya, ngahayal mungkin nggak ada teman yang ngahayal aja gitu loh maksudnya. Karena dia kalau dulu saya belum tahu sedikit. Takut juga Bu. Kalau sekarang ya udah wajar. Emang dia lagi ngahayal gitu. Gitu Pak. Ini selanjutnya sudah itu berpikir positif namun sekaligus menghayal ala time tunnel seolah-olah semua bisa terjadi ya. Menyenangkan sebagai mitra bisnis namun dia tidak suka bicara pribadi. Jadi kalau diminta curhat atau susah Bu. Yang saya ini susah dia curhat. Ibu juga mungkin sama agak susah dia curhat gitu. Milih banget gitu. Kalau saya pilih bisa banyak yang saya ngomong curhat. Kalau jenis orang kayak Ibu nih agak milih banget curhatnya, karena dia lebih suka bicaranya bisnis yang umum gitu loh. Kalau udah bicara pribadi agak susah, ya tertutup. Percaya diri sangat tinggi, namun kalau punya anak buah apa gitu, dia mesti terlalu cepat, jadi kadang-kadang ninggalin rombongannya. Ya, mungkin juga secara anak kecil nih, dia bisa menjelaskan konsep lebih cepat daripada yang lain. Seusianya misalnya, yang abstrak agak belum paham, dia bisa lebih paham. Itu yang disebut mesinnya lebih cepat ya. Lalu kalau dia aneh, atraktif, eksentrik, sampai melewati zamannya juga wajar. Kalau nggak terjadi nggak apa-apa. Kalau belum terjadi aneh-aneh, pakaiannya apanya wajar, bawaannya kayak gitu. Mahir membuat konsep ya, dia juga bisa menguasai untuk melakukannya. Tetapi kadang-kadang cuekan, masa bodoh, cuekan. Kalau dulu yakin apa ya cuekan. Bawaannya Bu ya. Artinya kalau bisa kalau hadir wajar itu bawaannya. Ya kalau udah lebih baik ya berarti udah berhasil pendidikan karena lalu terbuka dengan perbedaan pendapat namun tetap keras kepala dengan keyakinan. Ibu ya gitu ya demokratis sih, tapi Ibu kalau udah punya yakin ya udah itu punya keyakinan saya. Ya saya menghargai pendapat kamu tapi saya yakin punya saya ini gitu ya. Sama ini. Jadi itu penjelasan dasarnya. Tapi saya akan berdiri di sini Bu. Nanti saya akan kirim video segala macam dan bahkan setelah tes dengan saya ini, Ibu masih boleh, Bapak juga masih boleh WA dengan saya untuk nanyakan dalam praktiknya kayak gimana. Kan ini bisa Ibu baca nih. Saya juga kirim e-booknya untuk masing-masing PG. Jadi ada II berarti ada SE dan ada TI saya kirim semua. Nah juga video-video saya kirim semua. Nanti kalau udah ditonton, udah dibaca, kalau ada pertanyaan, saya membuka untuk presentasi. Itu Bu, ya jadi misinya kata. Maksud kata itu kalau Ibu kan, Ibu tak kata, anak Ibu ini cita, pilih kan, Bapak harta Pak. Nah dalam Steven itu sukses itu 4 tak, harta, tahta, kata, cinta, dan bahagia istri. Maksudnya gini, setiap orang punya ambisi.
ambisinya beda-beda gitu. Nah ambisi itu kadang-kadang walaupun misalnya gini, orang sensing udah pinter banget gitu, tapi kalau dia belum banyak asetnya merasa belum berhasil. Kalau ibu sebaliknya, walaupun udah kaya tapi kalau nggak pinter kayaknya lo bodo amat sih gitu. Nah karena ibu punya harta gitu pak, bapak kan harta, tapi bukan berarti yang lain nggak butuh gitu, tapi dia dominannya. Karena Stephen itu disebutnya gini, ketika bapak sensing bukan berarti otak thinking di atas, bukan berarti yang lain kosong, tapi dominan oleh thinking gitu. Nah, sehingga kita dalam namanya parenting itu cuman dua hal, keseimbangan antara tuntutan dan dukungan. Kalau misalnya nih, contohnya ini bukan asli ya. Kalau itu emang suka iseng gitu. Contohnya, kalau anak kita ikan, wajar nggak kalau kita nuntutnya kemampuan dia untuk memanjat? Nggak wajar, kemampuan harusnya. Kalau dituntutnya kemampuan memanjat, selamanya dia punya anak bodoh pak. Ke anak sensing misalnya, karena feeling, kemampuan matematika nggak bisa nggak apa-apa bu, nggak hebat nggak apa-apa. Tapi kalau kayak ini harus tuntut nih bu. Dia matematika otaknya pak, thinking, ya logis matematis. Kalau kayak ini, sebetulnya jangan ke sana. Tanya temennya nambah nggak? Kakak kelas ada yang kenal nggak? Adik kelas ada yang kenal nggak? Gurunya banyak kenal nggak? Itu malah ke sana. Karena orang feeling, yang kita harus tuntut pergaulan yang luas. Semakin luas pergaulan, itulah nanti sudah iseng ya, kayak titik iseng ya. Ini salah satunya tuh yang disebut otak kreatif. Kalau lihat remaja jadi iseng gitu. Ya kalau udah berantakan sama dia, ya emang begitu. Sehingga mainan yang dia belikan jangan yang jadi bu. Kayak gitu. Pak Zero apa dulu? Jangan yang jadi dia bongkar, enggak? Dirusak kali, pengen tahu, kepo, paling cepat merusak ke sini. Dibandingkan gue ini belajarnya mahal pak. Hostlet saya gini, kan namanya takdir ya, ini punya namanya takdir. Ini thinking. Allah tidak akan memberikan sebuah beban yang melewati kesembuhan kita pak. Tapi kita harus benar mau kesembuhan dia. Belajar segala asli itu. Ini bukan ajaran pak, itu aja alat. Ajarannya adalah kalau berkomunikasi harus disesuaikan dengan orang yang lagi komunikasi. Ajarannya itu kan. Nah sekarang kita tahu Stephen berarti plus, bukan hanya usia, bukan jenis kelamin, tapi jenis otak yang disesuaikan. Ketika ngomong sama ini berbeda berarti ngomongnya harusnya. Ini saya baru ngomong. Ini agak lain lagi, harus ekspresif gitu. Kalau ini lebih anteng kok. Sebenarnya, cuman secara chemistry Oke, yang intuitif yang beres dulu ya. Sekarang yang thinking ya. Omnya baru-baru sembuh juga. Kalau intuitif itu banyakin biru pak, banyakin biru dan turunannya intuitif, penguat energi itu. Dia nambah semangat boosternya kedorong. Kalau tinggi hitam, kalau bapak merah pak. Kalau yang biru cenderung warna hijau. Gitu ya. Terus ke warna hijau. Nah, itu boosternya. Yang jadi boosternya. Terus ke warna apa? Apa masuk? Binabil suka warna apa? Hitam. Binabil suka warna apa? Gelap. Betul mas. Itu emang boosternya bu. Itu orang sebelum kita beda kan. T itu hitam. Kalau sensing merah, intuitif biru, itu warna booster pak. Kalau bapak udah mobilnya merah, bener kan? Benar. Itu boosternya karena nanti booster itu di kendaraan bisa di rumah juga. Itu booster. Dan ibu biru gitu. Ya, oke kita ke thinking ya. Jadi kecerdasan thinking yang berarti merujuk kepada logika. Jadi walaupun kecil nih bu, logikanya jalan bu. Jadi kalau kita menjelaskan, memberi perintah, dia pasti banyak kenapanya gitu. Tadi juga, lama ya baca, ini pasti suka protes ini tinggi. Karena ini kecenderungan kritis, ya, kelihatan kritis ya pak. Walaupun kecil lebih kritis gitu. Mempertanyakan, itulah otaknya pak. Maka kita bersyukurlah gitu. Kalau Stephen kayaknya mau bersyukur pak.
bersyukurlah diberikan itu, maka digunakan sebaik-baiknya. Saya terus terang nih kalau cerita saya kelas SMA IPA, kuliah IPA, tapi kerja saya nggak pernah ke IPA. Saya lulus kuliah 98, tes TV 2011, baru pantas. Otak saya sosial, feeling kayak anak kopi. Jadi anak kopi yang pertama nih, memang diarahkannya ke sosial aja, Pak. Yang ini. Walaupun pinter IPA-nya, dia nanti profesinya bukan tapi sukanya apa Kak? Ilmu rekayasa, iya. nggak apa-apa, tapi nanti buat orang gitu Bu, pengembangan SDM gitu. Profesinya nggak apa-apa, itu kan suka, tapi diarahkannya buat pengembangan SDM gitu. Dikasih mudah, asal kenapa? Gitu. Kalau ini boleh nih rekayasa beneran. Gitu. Jadi dia rekayasa mesin gitu. Kalau dia katanya orang gitu. Mungkin ilmu itu diandalkan untuk merekayasa orang. Gimana sih membuat misalnya orang pada sore semua gitu tuh? Udah sini sama aku. Sini aku. Oh kamu mau? Kamu mau? Udah sama aku di sini. Ya punya kamu kan? Tuh ada kursinya tuh. Kita lihat sini. Ini orang kamu nih dikemudikan bergerak dalam keluar otaknya ya, sehingga orang thinking introvert bisa dokter spesialis ya itu nih. Ya, mau di dokter. Ada di sini spesialis. Kalau anak ini bisa suka dokter, yang spesialisnya dia anak atau jiwa. Oh pilih. Oh dokter ya. Oh, ini spesialis. Karena dia tadi satu, kalau contohnya kami sering menyebut misalnya Ciputra almarhum, itu dia cuma satu kan, properti aja. Karena dia judgement papan poniman itu TI, satu fokus tuh, nggak yang lain-lain, tapaknya satu itu aja. Dia beda misalnya yang Hairul Tanjung, walaupun pengusaha macam-macam ya, ya karena lain. Kalau TI itu satu, sehingga dia punya namanya tapak spesifik. Nih. Nggak tahu kalau dibandingin gimana dibandinginnya. Jadi kalau dalam Steven ini tulangnya lebih kuat daripada adik kakaknya yang lain ya. Lalu dia jagonya nalar logika, ya, tulangnya diberi itu kuat, lalu cenderung lebih mandiri. Ya, lebih mandiri dan harus diajari mandiri Bu. Bukan sebagai bakatnya mandiri. Misalnya nggak tahu, mungkin ibu-ibu yang tahu. Misalnya pakai pakaian sendiri bisa lebih cepat diarahkan. Kalau diarahkan sendiri diarahkan ini, tapi berpakai sendiri lebih cepat dia. Apa namanya kalau BAB dia sendiri segala macam bisa lebih cepat karena dia cenderung mandiri ya. Terus mandiri mendalam dari sesuatu. Cara belajarnya kalau dia nanti ini nantinya nih baca itu ambil intisari Pak. Kalau udah bisa baca, lalu dia melogikakan sendiri. Cenderung nanti kalau udah bisa baca nih soto ibu baca dapat inspirasinya dia terusan merangkai sendiri konsep dengan logikanya cenderungannya ya atau setidaknya dia membuat peta konsep cara belajarnya jajarnya Bu. Kalau si abang ini kan tadi ilustrasi gitu, konsepnya apa ilustrasinya, kalau ini peta konsep, kalau yang ini sebenarnya dia diskusi dengan teman yang sekeliling ya. Jadi kalau feeling itu Pak auditori. Jadi saya banyak menemukan orang feeling hebat. Saya tanya ke ibunya gimana belajarnya. Sebenarnya dia belajar sendiri nggak jarang. Banyaknya apa? Sambil disuapin ibunya ngomong pelajaran gitu. Gitu. Dia yang ini nih. Karena dia tadinya nyangkap gitu. Sekali video apa? Oke. Stop. Nah kalau kalau dia nanti udah sekolah nih Pak, Bu, atau dia mungkin mau didorong punya prestasi, kalau lagi lemah itu namanya recognize. Ini agak beda dengan orang feeling. Kalau orang feeling dipuji, kalau pujian itu dari siapa aja boleh. Kalau recognize enggak sembarangan orang, harus orang yang dihargai. Ini lagi malas belajar, lagi nggak mau ke sekolah. Nah kira-kira cari nih siapa yang dia hargai, yang dia apa?